Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3 di ayat 3 ke 3. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam, berdiri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan menyukai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihani. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh Anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1. Thank you.
mendengar hukum Tuhan, yaitu yang terdapat di Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 3 di 3.
kita baca secara bersama. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2 di ayat 2 ke 10.
Kita mendengarkan Marta Jana. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2026 sebagai berikut. Topik Minggu Radogi Uhu Ulahot Hati Orang, taati hukum dan tegakkan keadilan. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis, yang artinya bertritunggalan Allah. Kedua, statistik. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu 9 Agustus 2026 lalu datanya dapat kita lihat di lembar data jemaat di grup WA wilayah masing-masing. 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar tetap berjalan sebagaimana biasanya. 6 Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan doa. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 pelayanan kebaktian wilayah. Di wilayah Kolose Selasa 18 Agustus 2026 di rumah keluarga Bapak F. Siotang Ibu R. Buru Siringo, Jalan Gading nomor 7, Komplek Baruga 2, Antang. Di wilayah Roma, Rabu 19 Agustus 2026 di rumah keluarga Bapak P. Silain, Ibu H. Buru Marpau, Jalan Cendrawasih, arah Asrama Esdan. Acara dimulai pukul 19 WITA. 8 pengumuman. A1 Kur wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 16 Agustus 2026 yang akan datang, kur wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A2 Ibadah di pos pelayanan doa 1. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan doa adalah Kur Perempuan Palari Pakis. 2. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan doa adalah Kur Perempuan Deborah. A3 Pelayan Firman Tuhan. Pada hari Minggu 16 Agustus 2026 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Bapak Pendeta Doming Judika Siomi STH, Pendeta Fungsional HKBP Denpasar Resort Bali. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. A4 Acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pada hari Senin 17 Agustus 2026 adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan upacara bendera dan akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Acara dimulai pukul 10 WITA. Setelah kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan lomba. A5 Pesta Gotilo atau Pesta Panen HKBP Makassar. Pada hari Minggu 6 September 2026 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan Pesta Panen atau Pesta Gotilo dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam perjalanan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita dengan mengumpul persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, sekolah minggu dan pos pelayanan doa disatukan di Sokotalenta. Masuk pukul 9 WITA. A6 menyaksikan iman. Pada hari Minggu 20 September 2026, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penubuhan CD kepada anak-anak pelajar CD tahun pelajaran 2025-2026. Sehubungan
Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan pertama pertemuan orang tua hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 11.30 WITA setelah ibadah. Kedua, retret hari Sabtu 5 September 2026 pukul 8 WITA. Tiga, ujian tulis pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 15 WITA. Dan keempat, ujian lisan hari Sabtu 13 September 2026 pukul 15 WITA disaksikan orang tua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang menyaksikan iman. Tujuh, penghiburan. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Bapak R.C. Ombing. Acara dimulai pukul 11 WITA atau setelah selesai ibadah minggu, bertempat di gedung sekolah minggu. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah Filipi untuk mengikutinya. A8, ibadah Sabtu ceria. Pada hari Senin 22 Agustus 2026 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria. Dengan tuan rumah adalah anak-anak sekolah minggu wilayah Roma. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A9, Panitia Tahun Transformasi 2026. Daftar Panitia Pelaksana Pesta Puncak Tahun Transformasi 2026 sebagai berikut. Ketua Siswa PBM Simanjuta, Wakil Ketua Siswa di Simanjuta, Sekretaris S. Pasaribu, Wakil Sekretaris Nyonya H. Huta Galung, Siswa B. Guru Panjaitan, Bendahara Nyonya T. Omar Paung, Guru Huta Julu, Wakil Bendahara Margareta Siahan. Seksi-seksi dapat kita lihat di lembar warta jemaat di grup WA kita masing-masing. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Senin 17 Agustus 2026, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 mengundang semua panitia tahun transformasi untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pukul 18.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam keadaan sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang, KRO Simanjuta. Kedua, Nyonya Sintua B. Banjar Nahor, JG Guru Manulang. Tiga, Nona Barulian Guru Pasaribu. Empat, Bapak AH Manurung. Lima, Nyonya Winai Tahu, KR Guru Pasaribu. Enam, Nyonya EJ Sitorus C. Guru Panjaitan. 7, Nyonya MP Silitonga F. Guru Samosir. 8, Nyonya Fisilaban R. Guru Pakpahan. 9, Bapak H. Sitorus Pane. 10, Nyonya H. Simanjunta R. Guru Bakara. 11, Nyonya YS Abunan Eka Guru Simanjunta. Ke-12, Nyonya TP Sigalindun K. Guru Silaban. 13, Bapak Rito JM Sila Nababan. Dan ke-14, Nyonya JC Matubang R. Guru Sian. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 17 Agustus sampai 23 Agustus 2026, baik yang ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, datanya dapat kita lihat di lembar warta jemaat di grup wilayah masing-masing. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Oke, jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian sokor talenta dan gedung sekolah minggu, laporan keuangan, jadwal kegiatan rutin gereja 1 minggu ke depan, datanya juga dapat kita lihat di lembar warta jemaat grup wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat. Mari kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 340 yang 1. Di sini kita mengumpulkan persembahan kita
1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang Maha Segala akan menanti dan jalan dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi semua. Masih ada semangat? Selamat hari Minggu. Sekali lagi ya. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya hari ini adalah hari yang mahal bagi kita semua. Masih ada bahagianya? Masih ya. Oleh karena itu tetap semangat dalam memuji nama Tuhan dan tetap semangat dalam mendengarkan atau menerima firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita mendengarkan firman Tuhan kita pada saat ini, jadi diangkat dari
pasal 56. Saya akan membacakan semua dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Demikian bunyinya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku, dan yang membeli apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan ke dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban-korban bakaran dan korban-korban kesedihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikian firman Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Allah menghimpunkan mereka, menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya sebagian besar sudah mengenal saya, dan sebagian besar lagi mungkin ada yang lupa kepada saya, dan sebagian besar lagi mungkin banyak jemaat yang baru. Jadi ada baiknya saya tidak masalah untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Pendeta Dominus Dikasih Budi, istri Ibu Silaem. Tuhan memberikan anugerah kepada kami 3 orang anak, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Dulu saya pernah melayani di Makassar lebih kurang 8 tahun, dan sudah 6 tahun berlalu kami meninggalkan Makassar ini, dan puji Tuhan saat ini kita bertemu kembali dalam sukacita. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, perkenalan dari saya. Kita lanjut dalam firman Tuhan. Topik minggu kita saat ini adalah taati hukum dan tegakkan keadilan. Taati hukum dan tegakkan keadilan. Sudah kristenkah kamu? Sudah seperti apa kekristenan kita? Kita aplikasikan di dalam hidup kita masing-masing. Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak susah sebenarnya kita jawab. Tapi banyak daripada kita lupa untuk menjawabnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak kita mengatakan diri kita Kristen, tetapi tingkah laku, perbuatan, perkataan, dan pola pikir kita tidak Kristen. Sebenarnya arti Kristen itu apa sih? Ada yang tahu? Mengikut Kristus. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau ketika kita mengatakan saya Kristen, kita tahu dan pahami bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Sudah seperti apa jejak Kristus yang kita ikuti? Sudah bagaimana sikap kita, perbuatan kita? Kristus yang sudah menjadi teladan kita. Sudahkah kita membuat Kristus benar-benar teladan dalam hidup kita masing-masing? Kenapa ada pertanyaan demikian? Karena banyak amal kita saudara terkasih
Ketika kita mengatakan Kristen itu hanya sebatas label, sebatas KTP, sebatas data sementara, identitas. Supaya apa? Supaya secara data jelas ini nama siapa, agamanya agama apa. Yang menyedihkan, ketika namanya bagus, agamanya Kristen, tapi sikapnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itu amatnya saudara kasih yang ingin disampaikan firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa seperti apa sikap kita sebenarnya. Sudahkah kita menaati hukum, dan sudahkah kita menunjukkan bahwa firman Tuhanlah yang menjadi fokus kita ketika kita menjalani perjalanan hidup kita hari demi hari. Kenapa ada pertanyaan di awal, sudah Kristenkah kamu? Sudah seperti apa kekristenanmu? Karena kebanyakan daripada kita, kalau kita mengatakan saya Kristen, ketika kita melakukan ritual-ritual ibadah, tetapi sikap hati pikiran kita dan bagaimana pengaplikasian sebagai manusia yang sudah mendapatkan berkat daripada Kristus, yaitu keselamatannya, pengajarannya, hikmatnya, tapi kita masih sering sekali melukai hati sama kita masing-masing. Berada itu anak remaja, apalagi kalau situasi anak remaja ya, ada geng-geng orang pintar, geng orang beken, geng seluruh ini, begini gitu. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada lagi namanya kedekatan emosional yang benar. Apakah Kristus Yesus kehadirannya untuk memisahkan atau membuat tembok pemisah antara A, B, dan C? Tidak. Kehadiran Kristus Yesus, firman Tuhan hari tentang kita, tujuannya adalah bagaimana untuk semakin hari semakin kita memahami antara manusia dengan manusia yang lain di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, memanusiakan manusia atau menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita, saya rajin beribadah depan ini, oke, secara ritual kita lakukan demikian. Tetapi apakah buah dari ritual kita ketika kita menjadi hari-hari kita kemudian? Sudahkah ritualmu benar-benar kita hidupkan? Sudahkah ibadahmu kita lakukan demikian? Ibadah tidak sebatas kita datang hari Minggu ke gereja di Patang memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak sebatas itu. Tapi bagaimana ketika kita beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita di hadapan Tuhan yang kudus, ketika pulang gereja, ketika kita keluar dari gereja ini, dari minggu ini, seperti apa pengaplikasian ibadah firman Tuhan dalam ujian yang telah kita nikmati? Apakah masih ada dendam dalam hati dan pikiran kita kepada orang yang telah menyakiti kita? Apakah kita masih menunjukkan rasa emosi kekecewaan kepada orang-orang yang telah menyakiti atau mengganggu kehidupan kita? Tentu memang secara kedatangan, secara kemanusiaan, secara duniawi, pasti banyak daripada kita mengatakan, kalau kau baik, aku lebih baik. Tapi kalau kau jahat, aku lebih jahat. Seperti itukah kekristenan sebenarnya? Tunggu dua orang baik karena kita harus baik dulu. Seharusnya tidak seperti itu. Makanya firman Tuhan selalu mengatakan kita jadi berkat kepada sesama kita. Sebagaimana kita terlebih dahulu menerima berkat daripada Kristus. Dan inilah yang kita menggunakan nama saudara kasih abang adik dalam Kristus Yesus. Apa yang kita perbuat sebagai orang yang telah tanda kutip Kristen? Jangan hanya masih di bibir. Kalau masih di bibir, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Dengan kata lain, menggombal. Jangan hanya masih
di penampakan luar. Halo, apa kabar selamat hari Minggu? Ketika sudah selesai, jelek kan make upnya ya. So cantik, so cantik, segala macam. Selalu seperti itu kebanyakan manusia. Dalam tujuan Kristen, tetapi menafikan selalu bersama dalam hati dan pikirannya. Jadi artinya apa? Ini saudara terkasih, orang benar di hadapan Tuhan, orang yang benar-benar diterima oleh Tuhan, bukan berarti saya sudah Kristen atau saya keturunan orang benar, orang baik, tidak. Oke, dia Kristen, dia keturunan orang benar, dia keturunan orang baik, tetapi kalau dia hanya sebatas keturunan, tidak menghidupi, sama saja bohong. Ini dikatakan firman ini kepada kita. Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi jangan sombong. Ketika tidak menghidupi, arti menghidupkan bangsa pilihan Allah, tidak ada gunanya amal yang saudara kasih. Tidak ada gunanya. Jadi hal-halnya ketika kita mengatakan saya Kristen, saya sudah dibaptis, tapi ketika kita diajak, mari ayo bersama-sama berdiakonia, ayo bersama-sama berdoa. Kalau tidak, saya tidak mampu, saya belum bisa segala macam, banyak alasan. Hal untuk mementingkan diri sendiri. Banyak seperti itu manusia terjadi. Kata firman mengatakan kepada kita, orang yang memelihara atau berpegang perjanjiannya, orang yang memelihara sahabat dan tidak menajiskannya. Artinya bagaimana hukum Kristus, bagaimana hukum Tuhan yang selama ini telah kita dengarkan, apakah benar-benar kita aplikasikan ketika kita berhadapan dengan orang yang dengan kata lain yang pernah kita bombe, yang pernah bombe akhir sama dia, bagaimana caranya menghadapi dia? Tentu pasti kita akan berusaha mengembalikan keluarga kita, membuang diri kita berharap saya tidak mau bertemu dia lagi. Memang sakit kalau kita sakiti, tapi apa artinya iman kita pertahankan? Tuhan, dengarkan doa saya, Tuhan bisa segala macamnya, tapi ternyata yang ada, kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum bisa menghidupkan segala apa yang telah diterima daripada Tuhan dan yang baik. Jadi gagal nama inang, saudara terkasih, kita bertahan dalam kemunafikan kita. Dalam bertahan kita nama inang, saudara terkasih, kita menganggap bahwa diri kita lebih benar daripada orang lain. Dan menganggap bahwa orang lain yang seperti itu, A, B, dan C segala macamnya, mereka tidak layak, saya yang berlaku di hadapan Tuhan. Belum tentu. Kembali kita bercermin dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, dengan renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sudah seperti apa saya? Sudah Kristen bagaimana saya, Tuhan? Sudahkah saya benar-benar menjadi Kristen yang sebenarnya? Berat loh, berat sekali ketika kita mengatakan saya Kristen. Berat sekali. Ya artinya menjadi orang Kristen sebenarnya itu adalah sebuah beban. Tapi bukan berarti beban itu tidak bisa kita pikul. Kenapa katakan saya beban? Karena kita akan berhadapan dengan hal-hal keegoisan kita, hal-hal duniawi yang sering sekali bertentangan dengan kekristenan. Berarti tidak ada yang mampu, memang tidak ada yang mampu, bahwa saya pun pribadi saya tidak juga mampu untuk memikul beban tersebut. Tetapi saya percaya, ketika saya bersama kepada Tuhan, ketika saya memahami firman Tuhan dengan baik, ketika saya hidup bersama dengan kasih Kristus, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi hidup berdamai dengan orang lain. Jadi artinya apa ini, saudara terkasih, ketika kita mengatakan bahwa ketika firman Tuhan mengatakan pada saat ini adalah taati hukum dan juga keadilan. Kenapa? Karena sering sekali kita manusia yang mengatakan Kristen, sering sekali tidak adil hidupnya. Sering sekali sikap kita tidak pernah adil kepada orang lain. Bahkan di hadapan Tuhan pun sering sekali sikap kita tidak adil kepada Tuhan.
Kenapa kita demikian? Kita tahu hanya meminta. Tuhan, tolong dengarkan doa saya. Tuhan, ampuni saya. Artinya segala sesuatu yang baik kita mohonkan kepada Tuhan, kita minta. Tapi ketika Tuhan datang kepada kita, taati firman-Ku, taati hukum-Ku, Tuhan, saya bagaimana ya? Saya orang berdosa segala macam. Loh, meminta bisa. Tetapi ketika diajak untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan, banyak alasan untuk menghindar. Pernah dengar nggak? Kristen kapal selam datang ke gereja hanya sebatas hari-hari besar. Datang ke gereja hanya ketika Paskah, Natal, atau Tahun Baru. Dan ada juga manusia mengatakan gereja adalah orang kudus, saya orang berdosa. Itu alasan. Itu alasan. Siapa orang manusia yang tidak berdosa dalam dunia ini? Semua berdosa. Tapi bagaimana kita memahami kedosaan kita? Kemana kita bawa? Sama seperti orang yang sakit. Dokter hadir untuk siapa? Orang sakit. Orang yang mengalami ada kekurangan dalam tubuhnya, sehingga dia datang ke dokter untuk diobati, bukan malah menghindar. Demikian juga kalau firman Tuhan adalah Kristus hadir tentang kehidupan kita. Tujuannya apa? Bagaimana supaya kita dipulihkan. Jadi ketika kita menghindar dari Kristus Yesus, tetapi di luar sana kita seakan-akan orang paling benar di antara orang lain, kembali pernyataan di awal. Jangan kembali menjadi manusia yang munafik. Jadi mari amatilah sesuatu terkasih. Aplikasikan sebenarnya kekristenan. Wadah boleh kita permak habis-habisan, make up bagus, mahal-mahal, suntik sana, suntik sini. Tetapi ketika hati kita tidak kita permak, apa jadinya? Penampilan boleh oke, tetapi hati dan pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa artinya? Jadi pakailah amanah sesuai terkasih. Segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kita pakai dengan baik. Jangan sebatas mempermak hal-hal yang mudah luntur, mudah hilang. Tapi marilah pakailah berkat daripada Tuhan untuk semakin baik di mata Tuhan, bukan buat di mata manusia. Robohkan tembok pemisah, karena Kristus Yesus bukan mendirikan tembok pemisah. Jadi ketika masih ada teman kita atau bombean, ada remaja ya, maafkan dia. Ya, dan sulit seperti itu. Jangan kita membuat sesuatu hal yang tidak berarti di mata Tuhan. Kenapa? Kata firman Tuhan mengatakan di Raka 1 sampai 8, 6 sampai 7 adalah bahwa Tuhan telah menyediakan bagi tempat bagi orang-orang yang patuh, taat, yang hidup di firman Tuhan sendiri. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi mereka. Jadi, apakah saya bagian daripada itu? Renungkan baik-baik. Sudahkah saya masuk dalam bagian hal demikian? Apakah nanti ketika datang Yesus Kristus kembali, saya masuk bagian daripada orang-orang yang menempati rumahnya yang kudus? Atau tidak? Jawabannya tidak sekarang. Jawabannya nanti. Tetapi jawabannya itu bisa kita bentuk. Mulai dari sekarang kita perbaiki sebagaimana fungsinya orang Kristen yang sebenarnya. Itu menaati hukum dan tegakkan keadilan sebagai orang Kristen yang telah Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan dalam hadirat. Terima kasih berkat anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, di mana kami boleh datang bersekutu memuji dan menuntut Tuhan yang kudus ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman yang mengajak kami untuk membuka hati dan pikiran kami bagaimana kami Kristen yang sebenarnya, Bapak. Kami telah menerima berkat keselamatan daripada Engkau.
Kau telah menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi kami sekali memakai semua itu hanya untuk diri kami pribadi saja, hanya untuk ego kami, sehingga kami tidak mampu untuk mengaplikasikannya. Ketika kami berhadapan dengan orang lain, kami tidak bisa hidup damai, kami tidak bisa hidup saling memaafkan, kami tidak bisa hidup rukun karena kebesaran, karena kedagingan yang kami pertahankan. Tuhan, mohon Tuhan, melalui firman-Mu ini Bapa, kehadiran-Mu untuk memisahkan hal yang baik dari yang buruk, untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah. Mari Bapa bantu kami Tuhan, untuk tidak membangun kembali tembok-tembok pemisah antara kami dan saudara-saudara kami yang lain. Jangan kami Tuhan hidup selalu membenarkan diri, tetapi kami sekali melakukan segala hal yang tidak baik di hadapan-Mu. Tapi bila Bapa, firman-Mu ini Tuhan mengajak kami kembali, mengingatkan kami kembali untuk membentuk, untuk menjaga iman kami sebaik-baiknya dengan mengaplikasikan segala apa yang telah Kau perintahkan Bapa kepada kami pribadi sesuai dengan firman yang kami dengarkan selama ini, yaitu hidup bersama-sama dengan kasih di dalam kasih-Mu Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami tidak dapat hadir saat ini. Apapun situasi mereka Bapa, mari Bapa Kau yang menumpahkan tangan kepada mereka pribadi, sehingga mereka dapat menemukan waktunya atau memberikan hidupnya untuk beribadah, untuk memuji nama-Mu Tuhan di hari-hari berikutnya Bapa. Terkhusus bagi saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit, itu Nyonya Simatupang Simatupang, Nyonya Bernama Manulang, Aulia Pasaribu, Ahmad Ahad Manurun, Nyonya Minggulan Pasaribu, Nyonya Nebau Pasaribu, Nyonya Sitorus Pandita, Nyonya Selitong Samusir, Nyonya Selaba Pahan, Ahmad Hastos Pane, Nyonya Sememinta Purbakara, Nyonya Tambunan Sememinta, Nyonya Segalini Selaba, Rito ZM Nababan, Nyonya Simatupang Sihan, dan juga saudara kami yang mendapat kami sebutkan nama satu-satu saat ini Tuhan. Pada Bapa Engkau berikan pemulihan terbaik bagi mereka, melalui makanan, obat-obatan dan perawatan yang mereka terima Tuhan. Dan juga saudara kami sedang dalam duka cita, Tuhan yang menghibur mereka agar mereka kembali semangat untuk memuji nama-Mu. Dan saudara kami yang mungkin sedang disibukkan dalam pekerjaan, mari Bapa Engkau membantu agar mereka dapat meluangkan waktu mereka dengan baik, sehingga kemudian hari kami boleh bersama-sama untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, semoga kami akan berusaha satu dan lain dari rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan lah yang mendampingi kami supaya kami boleh melalui hari ini, hari-hari berikutnya dengan bersukacita, dan segala aktivitas dan pekerjaan kami boleh kami kerjakan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, apapun menjadi program-program dari gereja Tuhan, Kau Bapa yang memiliki, Kau Tuhan yang memberkatinya, agar program gereja-Mu, agar Bima Kasar boleh berjalan dengan baik, yang sedang berjalan dan akan berjalan nanti Bapa. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati bagi seluruh para guru Tuhan, Ahmad Petresot, Inang Pendeta, Kusenada, dan juga Ambil Pro, dan juga seluruh para guru Bapak sing Tuhan yang melayani Kau Tuhan tentang gereja saat ini. Mari Bapak Engkau lah yang memampukan mereka agar firman-Mu benar-benar tegak di tengah-tengah gereja-Mu, dan firman-Mu boleh tersebar luas Tuhan tentang jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita boleh bernyanyi, kita bersama kita. Thank
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa baik berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah padamu dan memberi engkau damai sejahtera.